حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidhakumullah, saudaraku, Bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah hafizahumullah. Pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ayat, Bapak-bapak, yang ayat ini membuat iblis dan seluruh bala tentaranya itu merasa gagal total kalau diamalkan oleh umat Islam. Nanti bisa dicek, yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kalau kita terjemahkan kata-kata qu, ini dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Kalau waqa yaqi, waqa fi'il madhi, yaqi fi'il mudhari'. Kalau fi'il amrnya, perintahnya qi. Qi. Kalau itu satu orang laki-laki, qi. Kalau satu orang perempuan, tinggal nambah ya aja Pak. Qi. Gitu. Kayak qala yaqulu kul. Kalau laki-laki kul, katakanlah. Kalau perempuan, kuli. Ini nambah ya. Kalau untuk banyak orang, nambah waw. Menjadi apa? Qu. Qu. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Artinya qu waqayaki, menjaga. Jadi yang namanya menjaga itu Pak, misalnya ini air dalam di gelas ini, ada di pinggir meja, terus yang ngasih ngomong, tolong dijaga ya Pak Ustadz, jangan sampai jatuh. Kalau umpamanya tangan saya bergerak terus nyenggol ini air jatuh, berarti tugas saya menjaga gagal Pak. Kayak di perumahan ada security, satpam. Maka tugasnya menjaga. Jadi kalau sampai ada yang kebobolan, berarti security-nya gagal. Itu namanya menjaga. Jadi menjaga itu benar-benar dijaga, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginin dari fungsi penjagaan itu. Itu namanya apa? Qu. Karena itu, Pak, Bu, beda antara qu sama tabligh. Kalau tabligh,
itu menyampaikan. Makanya ulama membagi dakwah itu ada dua macam. Ada dakwah yang sifatnya tabligh, balagha yuballighu, tablighan, tabligh itu artinya menyampaikan. Muballigh, orang yang menyampaikan. Itu dakwah tabligh. Dakwah tabligh itu dakwah menyampaikan. Tanggung jawabnya sampai menyampaikan, Pak. Misal saya kepada Bapak berdakwah, tanggung jawab saya menyampaikan. Bukan tanggung jawab saya misalnya kalau ada orang apa yang saya sampaikan nggak dilakoni terus saya berdosa. Tidak. Tanggung jawab saya sampai sekedar apa? Menyampaikan. Fa in tawallau fa innama alaikal balau, kata Allah. Kalau mereka berpaling, cukup kau ya Muhammad sudah menyampaikan. Tapi itu di luar, Pak, di luar keluarga. Kalau keluarga nggak boleh tabligh. Kalau keluarga nggak boleh tabligh. Tanggung jawabnya keluarga tak boleh tabligh. Kalau keluarga yaitu ayah maksud saya, ayah ke istri, ayah ke anak-anak atau istri ke anak-anak, itu bukan tabligh. Tapi apa? Jadi tanggung jawabnya apa? Menjaga, bukan sekedar menyampaikan. Beda, beda. Yang saya katakan tadi kan, misalnya anak-anak kita nggak pakai jilbab, itu tanggung jawab kita nanti di akhirat. Terus nanti jangan ngomong kepada Allah, saya sudah nyampein ya Allah, tapi anak saya nggak nurut, nggak bisa, karena Anda bukan mubalik. Karena kita adalah orang tua. Orang tua terkena ayat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Itu makna At-Tahrim. Itulah yang membuat setan-setan itu pada greget sama ayat ini, Pak. Kalau manusia, para suami, para ayah, para imam paham ayat ini, nggak bisa sekedar menyampaikan kepada anak-anak yang berbuat maksiat. Nggak bisa. Kalau saya kepada bapak, kalau bapak kepada teman-teman bapak, atau kepada tetangga, itu tanggung jawabnya sekedar apa? Menyampaikan. Jadi kalau umpamanya saya melihat sebuah kejahatan, gitu, atau ke sesuatu yang tidak hak, saya diam saja, saya dosa. Bapak dosa. Diam saja itu dosa. Harus disampaikan. Minimal apa? Mengingkari kan begitu. Kalau nggak ada kemampuan. Harus disampaikan. Karena tanggung jawab kita itu balagha yuballighu tabligh, yaitu menyampaikan kalau ke masyarakat umum. Tapi kalau ke internal keluarga, imam, itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga, Pak, tanggung jawabnya jaga, nggak sekedar apa? Menyampaikan. Nah, menjaga dari apa? Dari api neraka. Jangan sampai ada yang masuk ke api neraka. Begini. Jadi kalau ada anak-anak kita nanti masuk ke api neraka, terus Bapak nggak jaga, ya nanti diminta pertanggungjawaban. Bukan karena anak masuk neraka terus tiba-tiba bukan karena anak itu maksiat terus kita masuk neraka karena kemaksiatan anak. Tidak, bukan di situ. Karena nggak ada yang namanya dosa turunan atau dosa pengalihan. Yang ada adalah pertanggungjawabannya itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Pertanggungjawaban Anda sebagai orang tua, pertanggungjawaban Anda sebagai ustadz itu. Pertanggungjawab Anda sebagai umat terhadap umaro itu ada pertanggungjawaban, Pak. Kalau kita diam saja nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Seperti itu, saudaraku. Menjaga dari api neraka. Karena itulah kemudian ayat ini menjadi ayat motivasi untuk menjadikan keluarga kita keluarga ahli surga, gitu loh, Pak. Bukan keluarga ahli neraka. Itu harus dijaga banget gitu. Jangan sampai keluarga kita 1, 2, 3 anggota keluarga kita yang menjadi ahli neraka. Itu yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, keluarga ahli surga. Nah, ini Pak yang breakdown-nya ini yang saya sampai sekarang belum tahu. Yaitu kemudian disebutlah dengan istilah baiti jannati. Mungkin itu familiar di telinga bapak-bapak ya, baiti jannati. Bahkan mungkin ada beberapa narasumber yang mengungkapkan kalimat itu baiti jannati. Saya sudah mencari, Pak, kemana-mana referensi tentang kalimat baiti jannati. Di kitab-kitab hadis pun saya cari.
Saya sampai sekarang belum menemukan istilah baiti jannati. Jadi perlu kita luruskan. Pertama yang saya luruskan tentang istilah baiti jannati itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah asal usul kalimat itu. Jadi asal usul kalimat itu saya belum menemukan. Saya, Pak, ya. Mungkin ada ustadz lain sudah menemukan, alhamdulillah bisa di-share. Tapi sampai sekarang saya sudah cari dan saya confirm kepada pakar-pakar hadis, tidak diketemukan di kitab-kitab hadis kalimat baiti jannati. Yang artinya apa baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Maksudnya kan bagaikan surga. Ini. Oke. Tidak diketemukan. Kalau toh itu dianggap hadis, Pak, ya. Berarti yang ngomong siapa? Rasul. Kalau yang ngomong Rasul kan berarti terjemahnya begini, rumahku adalah surgaku. Maksudnya rumahku itu rumahnya siapa? Rasulullah, Pak. Bukan rumahnya kita, Pak. Rumahnya Rasulullah. Paham maksud saya? Kalau itu diterima sebagai apa? Hadis. Tapi lo gak ketemu. Ada yang mirip cuman baitinya saja. Sebuah hadis sahih. Dan itu populer. Yaitu, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Itu populer, Pak. Yang kemudian kita di Madinah ada namanya apa? Raudhah. Itu dari hadis, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku, bukan rumahnya kita, Pak, rumahku itu rumahnya Nabi, rumahku wa mimbari dan mimbarku, itu ada raudhah, ada taman di antara taman-taman surga. Makanya saya termasuk yang berpendapat raudhah itu diperluas, Pak, bukan dipersempit. Kenapa? Kalau kita lihat baiti itu artinya apa? Rumahku itu rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu yang mana? Apa hanya rumahnya yang di Aisyah saja? Kan tidak. Rumahnya Nabi itu juga semua rumah istri-istri Nabi itu rumahnya Nabi. Jadi rumahnya Nabi itu kalau Bapak ngadep ke ngadep kiblat di Madinah, itu berarti ngadep ke selatan, Pak. Sebelah kiri kita itu sebelah timur. Nah, dinding yang selama ini kita pahami sebagai rumahnya Aisyah, yang di situ ada makamnya Nabi, itu memang yang ditempati Sayyidah Aisyah. Tapi kan rumah Nabi kan terus ke belakang, Pak. Sebelah timur itu ke belakang. Yang itu termasuk rumahnya siapa? Sampai Babul Jibril itu kan. Sampai Babul Jibril. Karena Jibril kadang-kadang menemui Nabi di situ. Itu sampai di situ. Itu masuk kategori apa? Raudhah. Makanya dulu Raudhah itu dititeni pakai karpet hijau. Sekarang sudah dibuat hijau kabeh, Pak. Terus sampai. Ya karena memang pendapat itu akhirnya berkembang gitu kan ya. Nah itu oke. Kapan-kapan kita bahas tentang itu. Baiti di situ rumahku itu yang dimaksud adalah rumahnya Nabi. Tapi nggak ada istilah baiti jannati, itu nggak ada. Mungkin yang dimaksud itu baiti jannati itu rumahnya Nabi itu surga karena ada taman di antara taman-taman surga. Ya silakan. Tapi kan selama ini kan yang namanya baiti jannati ini populer itu dikaitkan dengan rumah tangga kita gitu. Nah ini Pak yang saya pribadi nggak mau ngambil istilah itu sebagai riwayat hadis. Karena nggak ada. Terus yang kedua, artinya juga agak gimana Pak? Yang saya bilang tadi dalam tema saya, khayalan Pak. Kan terjemahnya gimana? Baiti jannati. Bapak terjemahnya gimana? Rumahku, surgaku. Berarti rumah itu bagaikan surga. Surga itu apa? Nikmat. Padahal yang namanya berkeluarga itu nggak selalu apa? Nikmat, Pak. Makanya kenapa, Pak? Coba perhatiin, Pak. Nabi itu menganjurkan kita berdoa setelah akad itu gimana? Untuk orang yang sudah nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan ini podo, Pak. Barakallahu laka sama wa baraka alaika itu podo terjemahannya. Semoga Allah memberi berkah padamu dan mudah-mudahan juga terus memberi berkah padamu. Ngono terjemahannya. Padahal dalam bahasa Arab laka sama alaika itu beda. Barakallahu laka itu pakai lam, terus wa baraka alaika pakai ala, Pak. Itu beda dalam bahasa Arab. Idiomnya beda, istilahnya beda. Dalam bahasa Arab kalau pakai lam itu biasanya menunjukkan kepada kebahagiaan, kesenangan,
dan sesuatu yang disukai, itu laka. Makanya barakallahu lakah, mudah-mudahan Allah memberi berkah saat kamu bahagia. Terus kalau ala itu biasanya menunjukkan kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kesedihan, sesuatu yang duka. Jadi wabaraka alaika, dan semoga pula Allah tetap memberi berkah saat kamu dalam kondisi susah, duka. Jadi doa itu bagus, Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga kamu bahagia berkah, susah pun berkah. Artinya Nabi memaklumatkan bahwa dalam berkeluarga enggak selalu apa? Senang, Pak. Keluarga itu ketoknya senang sak gurunge akad. Wis kaya-kaya dunia hanya milik berdua, Pak. Mari akad ya bayar utang, bayar iki macam-macam, Pak. Beban tanggung jawab. Bahkan saya selalu ngasih nasihat pernikahan itu kepada mempelai, calon mempelai. Kalian tahu nggak, cinta sebelum akad sama cinta setelah akad itu beda. Dan kalau tujuan kalian berdua ini menikah dalam rangka mencari kebahagiaan, siap-siap kecewa kalian. Karena tidak selalu dalam pernikahan itu ada kebahagiaan. Nah, saya ingin ngasih contoh, Pak. Jangankan keluarga ustadz, Pak. Keluarga kiai. Kadang-kadang kita sawang sinawang ya, ketokan bahagia terus. Enggak bisa, Pak. Namanya manusia. Jangankan keluarga kiai, Pak. Keluarga manusia terbaik saja. Siapa manusia terbaik di dunia ini? Khairul anam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan manusia terbaik, Pak. Itu aja. Keluarga bermasalah, Pak. Tanda kutip bermasalah. Saya ingin tanya, masalah keluarga yang puncak masalah dalam keluarga itu apa, Pak? Puncak problem dalam keluarga itu apa? Puncak musibah dalam keluarga itu apa? Perceraian, kan? Perceraian, Pak. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerai. Jadi Bapak, kalau ada ustadz bercerai, jangan dibully. Netizen nak ngono tuh, Pak. Ya kan? Dia anggap, waduh ustadz ini gimana, ngomong ngalor ngidur tentang keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, ada bercerai. Wong ustadz juga manusia, istrinya juga manusia. Jangan dibully, dipikir, ya memang Pak, sebagian masyarakat menganggap selalu mengatakan bahwa cerai itu sesuatu yang negatif. Padahal tidak selamanya cerai itu adalah negatif. Bisa jadi cerai itu adalah satu pintu untuk bisa menyelesaikan masalah. Meskipun itu menjadi solusi yang terakhir. Artinya maksud saya bahwa tidak kita katakan kalau ada kiai, orang tokoh bercerai, terus kita ini sudah pikirin negatif. Kita nggak tahu, Pak. Dan saya juga nggak setuju kalau ada ustadz ngomong nek golek bojo, golek janda sing cerai mati. Jangan mencari janda yang cerai hidup. Itu menurut saya kurang bagus gitu kan. Karena kita nggak tahu loh watak orang, karakter orang. Ya memang, ya logikanya nek cerai hidup berarti pengalaman dia berkeluarga jelek, begitu tuh pikirannya. Nah, terus apakah kita mau membuli Rasulullah Muhammad SAW yang juga pernah bercerai? Ceritanya itu Rasulullah Muhammad SAW, Pak. Nabi itu kan jadi punya istri beliau itu pas waktu beliau masih hidup itu ada 9. Istri beliau itu pas waktu beliau masih hidup ada 9. Nah, di antara istri-istri beliau itu maaf Pak ya, itu intuitive group, itu sudah biasa, naluriah mengelompok itu sudah biasa. Jadi istri-istri Nabi itu ya ada yang ngelompok-ngelompok gitu Pak. Ada yang kelompoknya Aisyah, ada yang kelompoknya Ummu Salamah gitu Pak. Yang kelompoknya Aisyah itu kayak Hafsah binti Umar, itu kelompoknya Aisyah. Sauda itu kelompoknya Sayyidah Aisyah. Sedangkan Ummu Salamah itu biasanya bestian sama Zainab binti Jahsy. Nah, suatu saat Pak, ada kejadian, yaitu saat Rasulullah Muhammad SAW
Itu sebenarnya giliran Hafsah. Masih ingat tadi? Sayyidah Hafsah, gengnya siapa Pak? Aisyah toh. Ada Aisyah, Hafsah, Sauda. Terus ada lagi yang dekat nih, yang dekat itu Ummu Salamah sama Zainab binti Jahsy. Dia ada kejadian antara Zainab binti Jahsy sama Hafsah. Kita tahu Hafsah ini putrinya siapa? Umar bin Khattab. Hafsah ini Pak, pada usia 18 tahun sudah menjanda. Sayyidina Umar saat itu bingung tuh. Punya anak perempuan umur sakmono wis janda. Karena suaminya sahabat Nabi itu wafat di Badar, di perang Badar. Syahid Pak, di perang Badar. Jadi saudaraku ikhwatadin fillah, akan saya itu heran ya. Itu kisah dari mana Sayyidina Umar yang nyembelih anaknya itu? Yang mengubur hidup-hidup putrinya ini. Itu kisah dari mana? Bapak pernah dengar itu ya? Sejak kecil kita cekoi kayak begitu. Itu kisah dari mana? Sampai cari aja lah Pak. Itu kisah dari mana Pak? Nah kalau Sayyidina Umar itu pernah membunuh anak-anak perempuannya sejak bayi. Terus Hafsah itu nggak melalui bayi itu Pak. Terus tiba-tiba muncul udah besar gitu kan. Pasti melalui bayi itu Hafsah itu. Dan saking cintanya Umar kepada Sayyidina Sayyidah Hafsah. Waduh Pak. Jadi ketika Sayyidah Hafsah itu menjanda, itu Umar itu kalau bahasa kita stres. Setiap ketemu sahabat selalu curhat. Ketemu Abu Bakar curhat. Tapi Abu Bakar diem aja itu kan. Kayak nggak respon itu. Ya sudah, hari ketemu sama Utsman bin Affan. Curhat lagi. Berharap Utsman bin Affan itu menjadi istri. Tapi Sayyidina Utsman ini kan lagi kepaten, Pak. Ruqayyah kan baru meninggal dunia. Ruqayyah itu putrinya Nabi. Jadi istilah bahasa sekarang, Sayyidina Utsman belum move on. Belum move on. Dimaklumin sama Umar. Umar mendatangi Rasulullah, curhat bla bla bla, udah ketemu Abu Bakar, udah ketemu Utsman bla bla, tapi gini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Untuk Utsman nanti akan mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Itu anaknya Nabi kan, Ummi Kulsum. Tapi untuk Hafsah nanti akan mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada Abu Bakar sama Utsman. Siapa? Rasulullah. Nikah Pak namanya. Nikah. Usia 18. Usia 18. Dan saudaraku ikhwatadin fillah, senengnya luar biasa itu yang namanya siapa? Ayahnya itu, Umar bin Khattab. Ada kejadian beberapa saat kemudian. Yaitu kasus ketika giliran Hafsah. Rasulullah berada di rumahnya Hafsah. Tiba-tiba Zainab datang membawa madu. Madu asli Pak, madu cair. Bawa madu. Diminum sama Nabi. Berdua Pak. Datanglah Hafsah. Kaget kan. Rasulullah juga kaget. Dan Rasul merasa bersalah. Akhirnya Rasul menyatakan, ya sudah nanti aku sejak ini gak akan minum madu lagi. Karena kan bau madu itu gak nyaman gitu kan. Ya sudah. Karena Hafsah di samping gak senang dengan bau madu itu juga gak senang sama kehadiran Zainab. Nah untuk menentramkan hati Hafsah, Rasul menyatakan, ya sudah saya gak akan minum madu lagi. Dan itu ditegur halus sama Allah. Turunlah surat At-Tahrim ayat 1 tuh. Ya ayyuhan nabi. Lima tukharrimu ma ahallallahu laka. Tabtaghi mardata aswajik. Wallahu ghafurur rahim. Nabi. Kenapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Hanya sekedar untuk menenangkan hati istrimu. Terus akhirnya Nabi bilang gini sama Hafsah. Ya sudah Hafsah. Tolong jangan dikasih tahu kepada yang lain ya. Cukup kita saja. Nah tadi kan saya bilang Pak. Hafsah itu gengnya siapa Pak? Aisyah. Dan memang perempuan tuh begitu Pak. Kalau sudah bestian Pak ya. Itu pasti curhat. Ya, termasuk siapa? Sayyidah Hafsah ini. Ngomong sama Aisyah. Aisyah klarifikasi ke Rasulullah. Kaget tuh Nabi. Akhirnya yang kemudian Nabi berkata kepada Hafsah, kamu ya.
Sudah minta maaf Hafsah, tapi kemudian Nabi menjatuhkan talak. Cerai, Pak. Itu saya baca di kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini murid daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya beberapa murid. Ada hebat-hebat, Pak. Ada Ibnu Katsir, ada Az-Zahabi, ada Ibnu Hazm dan sebagainya. Ada Al-Bazzar. Nah, saudaraku ikhwatadina fillah, Az-Zahabi menceritakan ketika Hafsah dicerai oleh Nabi, itu Sayyidina Umar itu waduh sedihnya luar, sedih campur malu, Pak. Diceritakan itu saking malunya sampai pasir itu diraupkan ke kepalanya. Seraya berkata, Umar nggak ada. Dan kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk turun nemuin Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad merujuk Hafsah. Innaha qawwamah wa innaha sawwamah, kata Jibril. Dan itu pernyataan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Innaha qawwamah. Hafsah ini ahli ibadah ya Rasulullah. Ahli sholat. Wa innaha sawwamah. Dan Hafsah ini ahli puasa. Jadi pernah kejadian kayak begitu di rumah tangga Nabi, Pak. Ada lagi yang menarik. Itu kan keluarga Nabi, Pak. Sebenarnya banyak cerita, tapi karena waktu, Pak. Misalnya kasusnya Aisyah itu kan ya, yang dituduh berselingkuh itu. Saya ingin tanya, Pak, menurut Bapak-bapak ya, kalau ada wanita, seorang istri dituduh berselingkuh oleh tetangga-tetangga, terus suaminya itu diem, kira-kira menurut Bapak itu istri itu marah nggak sama suami itu? Halo? Marah toh, Pak? Kan yang di saat kayak begitu yang dibutuhkan apa? Trust kan? Kepercayaan siapa? Suami. Aku gak percaya sampai ngomongin tonggo. Kan ngono tuh. Nah, kasus Aisyah itu protapnya Nabi kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu protapnya Nabi yang tidak dipahami saat itu oleh Aisyah. Nabi kan nggak langsung ngomong nggak bener kamu itu nggak mungkin nggak boleh ngomong gitu, Pak, protapnya. SOP-nya karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak boleh ngomong kecuali sudah di-drive oleh wahyu. Karena itu Nabi nunggu wahyu, Pak. Dan itu 1 bulan, Pak. Nabi diem, Pak. Padahal yang dibutuhkan oleh Aisyah itu apa? Pembelaan suaminya. Sampai Aisyah itu mulai, Pak, pamit sama Nabi. Aku tak mulai nang omai bapak, yaitu kepada Abu Bakar. Bahkan ketika turun membersihkan nama Sayyidah Aisyah itu, surat An-Nur ayat 11 sampai 20, Pak. Untuk membersihkan nama Aisyah, Allah menurunkan itu ayat 11 surat An-Nur sampai ayat 20. Itu Abu Bakar senengnya luar biasa, keluarga Abu Bakar terus ngomong sama Aisyah. Wis moro nang bojomu ngono. Ngomong terima kasih. Apa Aisyah bilang? Aku mau terima kasih sama Allah saja. Begitu tuh, Pak. Jadi keluarga begitu tuh biasa, Pak. Ada keluarga lagi, ini keluarga yang saya ceritakan semua asbab turunnya ayat, Pak. Ada keluarga sahabat ini. Kalau tadi kan Rasulullah nih. Ada seorang perempuan cantik di zaman sahabat namanya Hawla binti Sa'labah. Dapatlah seorang laki yang juga ganteng, kaya, namanya Aus bin Somit. Nikah, Pak, plong, sampailah sudah mulai umur gitu kan ya. Sudah lama nikahnya, Pak. Ya, suatu saat Aus bin Somit ini minta jatah gitu. Lawang wedok yang kadang mood, kadang ora itu. Mungkin capek, gak gelem, Pak. Ngomonglah keluar kata-kata. Ya nek ngono awakmu kaya punggung ibuku. Itu yang dalam bahasa zaman jahiliyah disebut apa? Zihar. Zihar. Di zaman jahiliyah kalimat zihar kayak begitu itu sudah jatuh talak. Kaget, Pak. Lu Mas. Kok ngomong ngono sampean? Jatuh talak ini. Baru juga bojone yo kaget juga.
Iya ya. Kan sudah masih saling mencintai. Terus siapa? Coba konsultasi ke Nabi. Itu. Yang konsultasi siapa, Pak? Haulah binti Salabah, bukan Aus bin Samit. Dan ini menjadi dalil bahwa perempuan ngaji itu boleh, Pak. Perempuan ngaji keluar untuk pengajian boleh, Pak. Ini dalilnya itu. Haulah bin, yang tanya bukan Aus bin Samit, tapi siapa? Haulah binti Salabah. Haulah binti Salabah mendatangi Rasulullah, ya Rasul, sambil berbisik, Pak. Karena ada Aisyah itu kan, ada Aisyah. Rasulullah, tadi gini, suami begini. Kok tiba-tiba suami agak emosi, bahasa kita ya. Terus ngomong, saya ini seperti punggung ibunya. Itu kan zihar ya Rasulullah. Oh iya bener zihar. Terus apa? Lah iya wis awakmu duduk bojone bukan istrinya dia lagi. Kata Nabi. Tapi kami saling mencintai. Keputusan sudah begitu gitu. Itu hukum kata Rasulullah, Pak. Itu Nabi tuh yang ngomong. Itu hukum zihar. Jadi Nabi melegalkan hukum zihar zaman jahiliyah dipakai dalam Islam. Saat itu, Pak, saat itu. Itu zihar. Ya kamu sudah cerai. Sudah jatuh talak. Nggak usah ngomong cerai, nggak usah. Ngomong kayak begitu sudah jatuh talak. Akhirnya apa? Sedih. Si siapa? Khawlah binti Salabah pulang, Pak. Sholat. Langsung dia berdoa menengadahkan tangan ke langit. Dan dia berkata kepada, ya Allah, tolong ya Allah turunkan ayat yang merubah fatwa nabimu. Gitu. Aku sih cinta sama bojoku. Turunkan ayat yang merubah yang merubah fatwa nabimu. Bayangkan tuh, Pak. Nabi dilawan loh sama Haulah binti Salabah itu. Madul kepada Allah. Maka turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Pak, perhatikan, bisa dibaca Al-Mujadilah, bisa dibaca Al-Mujadalah. Jadi kalau Bapak baca Al-Mujadalah itu artinya perdebatan antara Haulah sama Rasulullah. Tapi kalau Bapak baca Al-Mujadilah, perdebatan seorang perempuan kepada Nabi. Saya lebih senang bacanya Al-Mujadilah. Lebih memfokuskan kepada sosok pribadi sama Khawlah binti Sa'labah. Dan gara-gara doanya Sa'labah, langsung Allah menurunkan ayat 1 sampai ayat 4. Nanti baca ya di surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Apa kata Allah? Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mendebat dirimu ya Rasulullah terkait suaminya. Tapi dia tidak rela, tidak ridho dengan keputusanmu. Wa tastaki ilallah. Dan dia curhat kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Dan Allah mendengar dialog keduanya itu. Innallaha sami'un basir. Dan di ayat yang kedua, 3, 4 merubah hukum zihar. Jadi zihar bukan lagi bisa membuat jatuh talak. Cuman zihar dianggap kena kafarot, Pak. Kena kafarot saja, tapi tetap suami istri. Suruh membebaskan budak. Kalau nggak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat puasa 2 bulan, ya bayar fidyah, kasih sedekah kepada 60 orang miskin. Itu saja, tapi tetap suami istri, Pak. Diganti sama Allah. Gara-gara doanya siapa? Haulah binti Salabah. Makanya di zaman Umar, Pak, Haulah ini tambah tua kan, Pak. Haulah ini di zaman Umar, Pak. Umar lagi lewat bersama rombongan. Turun, Pak, dari onta. Karena Haulah lagi jalan. Turun dari onta, nemoni Haulah minta nasihat. Ngangguk-ngangguk ini Umar, itu ngangguk-ngangguk. Terus baru Haulah jalan, dia naik, berangkat. Sahabat-sahabatnya Umar ngomong, Amirul Mukminin, siapa dia sampai membuat kita berhenti gara-gara kau berhenti? Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Kamu nggak tahu siapa dia? Nah, dia adalah Khawlah binti Salabah. Gara-gara dia ayat Allah turun. Gara-gara dia hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu dirubah itu atas permintaan Khawlah binti Salabah. Jadi dari sini keluarga itu seperti itu, saudaraku akhwat dan dinafidhakumullah. Karena itu
Saya bilang, kalau keluarga kita mengharap bahagia, nggak mungkin. Karena pasti ada masalah, pasti ada problem. Makanya yang paling penting itu sebagaimana doa Nabi itu, Pak. Apa itu? Bahwa yang namanya keluarga itu keluarga berkah. Maksudnya bukan beti jannati, udah keluarga berkah saja. Berkah di saat senang dan berkah di saat susah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, keluarga berkah? Ya, cuma dua, Pak. Jaga keimanan keluarga kita dan jaga ketakwaan keluarga kita. Iman itu penting loh, Pak. Jangan sampai, mohon maaf, satu di antara keluarga kita yang keluar iman, Pak. Jangan, Pak. Murtad, na'udzubillah. Punya mantu non-muslim. Jangan, Pak. Jangan. Sekarang ini kan Masya Allah. Ya, karena keluarga dianggap keluarga Pancasila pada bebas semua. Ya, tidak, Pak. Pancasila itu hanya mengajarkan kepada kita bagaimana bahwa dengan Bhinneka Tunggal kita tasramu, kita toleran. Tapi kalau sudah urusan berkeluarga, Pak, ya kita harus ku anfusakum gitu loh. Ini anak calon mantu ya yang dicek pertama ya bukan duit ya Pak. Yang dicek pertama itu apa? Akidah ya. Sampai muslim nama. Oh muslim. Oh ya wis. Iso ngaji Quran orang. Oh no loh Pak. Karena kok jadi imam Pak. Gitu kan. Kenapa Pak? Nanti Bapak cek ya surat Ar-Ra'du ayat 2324 Pak. Di situ jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu Masya Allah. Ayat ini jadi pedoman dalam kita berkeluarga. Apa kata Allah? Jannatu adan. Taman-taman di surga Aden. Yadkhulunaha. Kita semua nanti masuk ke surga Aden, Pak. Kok nggak ada yang ngamin ya Pak? Waduh telat Pak malaikat. Ngelamun sampai. Saya ulang lagi terjemahnya Pak. Jannatu Aden. Taman-taman yang ada di surga Aden. Yadkhulunaha. Kita semua yang ada di situ masuk ke surga Aden. Terus waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan kita masuk gak sendirian Pak. Waman sholaha min abaihim, ngajak orang-orang yang soleh, yang beriman dari kalangan siapa? Orang tua kita ke atas. Bapak, kakek, mbah buyut itu kita ajak. Mbah merikyo, mbah merikyo gitu. Terus wa min azwajihim, dan juga siapa? Istri, pasangan hidup kita, suami. Ayo masuk, gak ada yang boleh masuk neraka. Masuk semua Pak. Terus yang terakhir apa? Wa min dzurriyyatihim. Anak keturunan kita ke bawah, diajak semua. Nah, wis mlebu kabeh apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat semua masuk dari segala pintu surga Aden itu menemani kita. Pak, sudah kumpul semua keluarga sampean? Sampun malaikat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Congratulations, selamat. Kalian sudah masuk gara-gara kesabaranmu dalam menjalankan syariat dan keimanan. Jadi dua itu Pak. Iman dan syariat itu takwa. Harus Pak. Nek masalah takwa Pak, ya mungkin proses ya. Tapi nek iman itu loh Pak, gak pakai tawar-menawar Pak. Nek masalah ngaji, mantu gak sok ngaji, ya wis proses. Mari nikah belajar. Masih proses bisa Pak ya. Sholat masih belum genap, belum bisa tepat waktu. Tolong nanti newe sholat nang masjid bla bla bla. Itu bisa proses itu. Tapi nek iman nggak boleh proses. Saya masih nonis. Oh ya enggak apa-apa, nanti proses belajar setelah itu masuk. Enggak bisa begitu Pak. Kalau urusan aki. Jaga Pak supaya keluarga kita menjadi keluarga yang barokah dan berkah. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya apa? Beti jannati itu kalau itu secara asal usul ya khayalan, nggak ada itu asal usul istilah itu Pak ya. Secara makna juga perlu dilurusin. Masa rumah tangga selalu bagaikan surga? Ya tidak lah. Ya kita harus siap suatu saat ada masalah dalam keluarga. Karena yang paling penting bukan masalahnya, tapi apa? Sikap kita ketika kita menghadapi masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak Pak? Silakan. Ya, ya. Menjaga keluarga itu Pak, kalau untuk anak itu sampai menikah Pak.
Tanggung jawabnya sampai nikah. Karena ketika anak itu sudah menikah, bukan tanggung jawab kita lagi. Tanggung jawabku ya. Tapi tablik masih, Pak. Ngerti yang bisa saya maksud ya. Jadi hubungan kita sama anak tetap anak. Tapi karena dia punya tanggung jawab sendiri ketika sudah berkeluarga, kita tidak lagi kepada dia. Kepada anak laki kita tidak lagi, Pak. Tapi apa? Tablik, anak ini lurus sampai gak oleh sampai sudah jadi kepala keluarga kok kayak begitu. Ayo contoh sholat nang masjid misalnya gitu. Tapi umpamanya nggak sholat, ya, tanggung jawab jenengan sudah menyampaikan. Beda kalau dia belum berkeluarga, itu harus benar-benar dijaga keimanannya. Jangan sampai aku wis nyampe, itu kan terserah dia, nggak boleh. Kalau belum berkeluarga, karena tadi kena tanggung jawab apa? Kan begitu. Termasuk ke istri. Tapi bagaimana kok dibalik? Istri ke suami? Tidak Pak. Istri ke suami? Tidak Anak ke orang tua? Tidak Misalnya ada orang tua mabok-mabokan. Anak tanggung jawabnya cuma menyampaikan. Tidak karena bukan tanggung jawab anak itu. Seperti saya kepada bapak, itu tanggung jawabnya tabligh. Anak kepada, jadi bawah ke atas itu dalam keluarga itu tabligh, Pak. Tapi atas itu kayak kaidahnya. Tapi atas ke bawah itu Itu Jadi kalau bawah ke atas itu tabligh. Jadi anak ke ibu, misalnya ibu nggak pakai jilbab misalnya. Anak sekedar menyampaikan, kata Ustadz ini wajib pakai jilbab. Iya gampang ya, misalnya. Udah, itu sudah menyampaikan. Tapi kalau anak nggak nyampein, anak nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Harus menyampaikan tabligh, bukan ya. Itu hanya dari atas ke bawah. Jadi suami ke istri, istri ke anak-anaknya itu Tapi istri ke suaminya tidak Istri gini menyampaikannya, bukan tanggung jawabnya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, saya. Iya. Untuk kan anak apa kan tidak bisa karena tahun dan Iya. Jadi batasan menjaga itu gimana? Ya Bapak kan punya kuasa. Itulah kenapa tanggung jawabnya bukan tabligh. Kuasa ekonomi. Iya toh. Kuasa secara politik kekeluargaan. Ini begini. Kalau kamu kayak begini terus, setiap keluar rumah pakai you can see everything anymore. Ya, secara politis kamu punya kekuasaan, mencerai. Kamu keluar dari pintu itu, kamu bukan istri. Namanya taklik. Talak yang digantungkan kepada pintu, Pak. Jadi tanpa ngomong, dia keluar dari pintu, jatuh cerai. Itu harus begitu, Pak. Tapi ingat, itu last alternatif loh ya. Itu harus diingatkan pengajian. Terus sampai kapan? Sampai kita mati, Pak. Jadi misalnya begini, ya kadang yang jenenge arek-arek gini nang ngarep LDW pakai jilbab. Misal nih, naudzubillah ya. Di luar nggak pakai jilbab. Orang-orang pada ngasih tahu, loh, Pak, Hasan sampai senang pengajian, anakmu nggak pakai jilbab. Loh, yo kaget toh. Akhirnya ya kadang lepas, nggak boleh begitu. Harus terus ngomong, Pak. Harus terus ngomong. Sampai kita mati, Pak, tanggung jawabnya. Nah, kalau kita sampai mati karena sudah terus ngomong, itu sudah nggak lepas tanggung jawab. Kayak kasusnya Nabi Nuh dengan siapa? Kan'an ya, yang meninggal itu. Kan dia sampai meninggal dia. Terus nggak boleh berhenti maksudnya. Maksudnya itu, Pak. Nggak boleh berhenti untuk nuturi, ngenasehati. Meskipun gak gelem dinasihatin penting. Melbu oma. Saya nggak ridho sampai kapanpun kamu kalau masih buka-buka aurat. Begitu, Pak. Ya jangan sampai kekerasan lah. Pakai bahasa verbal aja. Karena di Indonesia ini masih bisa susah untuk secara hukum positif ya. Masalah kekerasan KDRT itu. Begitu, Pak. Begitu, Pak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah. Yang sehat selalu diberi kesehatan. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.